Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas mouse baru kita, yaitu Deru A950. Sebelumnya terima kasih kepada BZ Future yang sebelumnya kita diberikan sebuah keyboard. Kali ini kita diberikan sebuah mouse gaming yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu Deru A590. Kalau kalian ingin mouse yang seperti ini juga, kalian bisa langsung kunjungi website bzfuture.com. Harganya sekitar $60, tapi kalian juga bisa mendapatkan diskon 18% dengan memasukkan kode kupon LU18. Lumayan bisa hemat $10 atau sekitar 160 ribuan. Dan dalam rangka Christmas sale, kalian juga bisa melihat produk-produk lainnya yang sedang ada diskon lumayan besar, mulai dari gamepad, keyboard, headset, mouse, dan barang-barang lainnya yang mungkin saat ini kalian butuhkan, guys. Informasi selengkapnya langsung cek aja linknya di deskripsi pada video ini. Lalu kita kembali ke mouse yang kita gunakan saat ini. Pada paket pembelian, kita akan mendapatkan sebuah mouse Deru A950 pastinya, kabel USB Type-A to USB Type-C yang sudah paracord dan pastinya ringan dan lincah. Walaupun header Type-C-nya seperti kebanyakan mouse lainnya cukup besar ya, tapi ini sudah sangat enak digunakan. Kemudian kita juga dapat buku panduan dan buku garansi, kemudian dapat juga stiker Deru, rubber grip tambahan, dan kita juga mendapatkan charging station seperti ini yang sudah RGB dan ini cukup berat dan kokoh, teman-teman. Nanti kita juga akan bahas di video kali ini. Selanjutnya dari segi desain, Deru A950 termasuk ambidextrous mouse dan kalian juga bisa lihat desainnya yang warnanya sangat-sangat mencolok dengan warna biru doff dan ada list warna putih dan kuning, mengingatkan kami dengan salah satu motor di MotoGP, ya, Fiat. Kalau kalian penggemar Valentino Rossi pasti kalian sudah tahu, guys. Tapi kalau kalian tidak begitu suka dengan warna biru, masih ada pilihan warna lainnya, yaitu warna hitam, pink, dan warna putih yang masing-masing memiliki pattern yang berbeda. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera yang kalian inginkan. Kami sendiri lebih suka dengan warna biru ini, walaupun desainnya cukup rame ya. Dan untuk size mouse ini pun juga cukup kecil, untuk panjangnya 123 mm, lebarnya 64 mm, dan untuk tingginya 39 mm. Jadi sangat pas dengan tangan kami yang ukurannya cukup kecil seperti ini. Kalau kita bandingkan, ukurannya mirip-mirip dan hampir sama dengan mouse yang kami gunakan sebelumnya, yaitu Phanteks XD3. Kemudian buat kalian yang suka RGB, di mouse ini juga sudah ada list RGB di bagian kanan dan kiri belakang, walaupun tidak terlalu besar, tapi ini sudah cukup menandakan bahwa di mouse ini sudah ada RGB-nya. Selanjutnya dari segi konektivitas, mouse ini bisa kita gunakan dengan 3 metode. Kita bisa hubungkan ke laptop atau ke PC dengan kabel, kita juga bisa hubungkan dengan Bluetooth, dan kita juga bisa hubungkan dengan dongle wireless 2,4 GHz. Jadi suka-suka kita, mau kita pakai mode yang mana? Mau pakai Bluetooth bisa, mau pakai kabel bisa, dan mau pakai wireless 2,4 GHz juga bisa. Untuk dongle-nya sendiri ada di bagian bawah mouse-nya ya, dan sudah ada covernya. Jadi kalau kita simpan di dalam mouse-nya, kita tidak perlu takut nanti dongle-nya akan lepas saat kita gunakan mouse-nya, guys. Dan untuk mengubah mode konektivitasnya, kita bisa ubah dari switch button yang ada di bagian bawah, apakah ingin menggunakan mode kabel, Bluetooth, atau 2,4 GHz. Selain itu di bagian bawah juga terdapat tombol pairing Bluetooth dan ada LED indikator. Kalau kita pencet dengan waktu yang cukup lama, maka LED indikatornya akan berkedip cepat, yang artinya mouse ini siap untuk di-pairing dengan Bluetooth. Dan jika sudah terhubung ke laptop atau ke PC kita menggunakan Bluetooth, maka LED indikatornya akan hilang kedipannya. Ada juga konektor charging dan ada 5 rubber fit di bagian atas, bawah, dan ada juga di bagian atas dan bawah sensornya. Tapi kami tidak tahu untuk bahan yang digunakan ini apa ya, karena kami belum dapat informasi tentang rubber fit yang ada di mouse ini. Tombol-tombol yang ada di mouse ini juga sudah enak banget, sayangnya tidak ada informasi yang kami dapatkan juga switch apa yang dipakai di mouse ini. Tapi kalau kita melihat dari foto yang ada di website Deru, switchnya ada logo Deru. Kemungkinan ini switch yang dikembangkan sendiri dan diklaim bisa tahan sampai 50 juta klik. Untuk kualitasnya sudah tactile dan tidak ada yang nanggung, termasuk set buttonnya yang sangat mudah diakses berkat desainnya yang tidak masuk terlalu dalam. Untuk scroll wheelnya pun juga sudah enak digunakan, smooth, dan ada rubbernya juga, dan feedbacknya pun juga enak. Kemudian karena finishing dari mouse ini doff, jadi gripnya pun juga enak. Kalau misal masih kurang, kalian bisa tambahkan rubber grip yang sudah kalian dapatkan pada paket pembelian.
Kemudian untuk sensor yang digunakan di mouse ini adalah optical sensor IMWL yang dikembangkan sendiri oleh Daewoo yang termasuk sensor low consumption yang hemat daya. Untuk DPI di mouse ini pada mode wired atau 2,5 GHz bisa disetting sampai dengan 6400 dpi dan pada mode Bluetooth bisa disetting sampai dengan 1600 dpi. Sedangkan untuk polling rate-nya pada mode 2,4 GHz bisa disetting sampai dengan 1000 Hz dan pada mode Bluetooth polling rate-nya 125 Hz. Untuk melakukan pengaturan di mouse ini kita bisa gunakan aplikasi Daewoo yang bisa di-download dari website resmi Daewoo-nya juga. Lumayan banyak yang bisa kita setting di sini, mulai dari button key yang bisa kita setting sampai dengan 4 profile. Kemudian kita juga bisa setting DPI, polling rate, ripple control, angle snapping dan beberapa mouse pointer lainnya. Lalu ada juga settingan makro dan pastinya bisa setting RGB mode-nya dari sini guys. Lalu salah satu hal penting pada suatu mouse wireless adalah baterainya. Mouse ini sendiri sudah dibekali dengan baterai 930 mAh yang diklaim bisa tahan 30 hari pada mode Bluetooth dan 12 hari pada mode wireless 2,4 GHz. Tapi tenang, kita tidak perlu takut kehabisan baterai karena kalau kita tidak sedang gunakan mouse-nya, kita tinggal taruh aja mouse-nya di charging station yang sudah kita dapatkan pada paket pembelian. Selain dapat digunakan untuk charging station-nya juga bisa digunakan untuk extend USB. Jadi kita bisa hubungkan dongle 2,4 GHz ke sini atau juga bisa menghubungkan perangkat lain seperti flash drive atau mungkin perangkat USB lainnya. Dan untuk charging station-nya ini kualitasnya cukup bagus, dia solid dan juga cukup berat, jadi tidak akan mudah goyah kalau kita pasang dan lepas mouse dari charging station-nya. Sudah ada RGB light-nya juga dan bisa kalian setting dari tombol yang ada di bagian bawah charging station-nya guys. Dan yang perlu diperhatikan juga pin yang ada di dock station ini, hati-hati kalau grounding di rumah atau di PC kalian kurang bagus, ini juga bisa nyetrum. Jadi pastikan kalau kalian gunakan dock station yang semacam ini, hati-hati dengan pin yang ada di sini. Lalu mouse gaming ini juga memiliki berat yang cukup ringan, sekitar 88 gram yang sudah cukup nyaman kalau digunakan untuk main game, walaupun bukan yang paling ringan. Kalau kalian cari yang di bawah 80 gram pun juga banyak dengan harga segini, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan sekarang kita akan langsung tes aja mouse ini untuk mainkan game-game yang biasa kita mainkan guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang mouse gaming dari Daewoo A950 ini. Sayangnya mouse ini masih belum tersedia secara langsung di Indonesia ya. Kalau kalian ingin beli, kalian bisa langsung beli dari bzfuture.com. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.